Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irgi Iqbal, NIM 0503201003 dari kelas PS3D. Ekonomi makro Islam adalah studi tentang perilaku ekonomi manusia yang mengatur perilaku menurut hukum agama Islam dan berdasarkan tauhid yang dituangkan dalam rukun Islam dan rukun iman. Ekonomi Islam tidak hanya sekadar ekonomi syariah, tetapi juga ekonomi yang melambangkan peradaban Islami dengan ruang lingkup yang sangat besar. Ekonomi Islam berasal dari asas atau dalil, nas serta hadis. Sistem ekonomi Islam diambil dari gagasan para filsuf dari Al-Quran dan hadis. Konsumsi ekonomi Islam bermaksud untuk memperoleh manfaat dalam segala hal. Aturan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari semua aturan pengajaran Islam secara penting dan luas. Fondasi akar ekonomi Islam mengarahkan pada esensi doktrin Islam. Aturan ini sesuai dengan karakter manusia sehingga tidak ada konflik dalam implementasinya. Ekonomi makro Islam merupakan kajian yang membahas perekonomian secara luas dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Konsep ini memadukan nilai-nilai spiritual dan material dalam mencapai kesejahteraan masyarakat atau falah. Dalam pandangan ekonomi makro Islam, kegiatan ekonomi dipandang sebagai sarana ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Sistem ekonomi makro Islam dibangun di atas fondasi larangan riba atau bunga dalam segala bentuk transaksi. Sebagai gantinya, sistem ini mengedepankan konsep bagi hasil dan kemitraan dalam kegiatan usaha. Hal ini mendorong terciptanya hubungan yang lebih adil antara pemilik modal dan pelaku usaha. Sistem ini juga menekankan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, di mana kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu saja. Zakat dan wakaf menjadi instrumen penting dalam ekonomi makro Islam untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Sistem ini mewajibkan individu yang memiliki kekayaan di atas nisab untuk membayar zakat, yang kemudian didistribusikan kepada kelompok yang membutuhkan. Wakaf berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, dalam aspek kebijakan moneter, ekonomi Islam menggunakan instrumen yang sesuai syariah, seperti suku atau obligasi syariah. Pengendalian inflasi dilakukan melalui regulasi sektor real dan bukan selalu manipulasi suku bunga. Stabilitas ekonomi dicapai melalui keseimbangan antara sektor moneter dan sektor real dengan tetap memperhatikan aspek kehalalan dalam setiap transaksi. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam mengakui hak milik pribadi namun dengan batasan-batasan tertentu. Sumber daya alam yang menjadi kebutuhan publik harus dikelola untuk kepentingan bersama. Negara memiliki peran penting dalam mengatur untuk mengawasi aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip syariah dan mencapai kemaslahatan umum. Bangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari pertumbuhan GDP, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual. Kesejahteraan yang ingin dicapai bersifat holistik, mencakup kesejahteraan material dan spiritual, baik di dunia maupun akhirat. Konsep ini mendorong terciptanya masyarakat yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi. Dalam hal produksi dan konsumsi, ekonomi Islam menekankan pentingnya aspek halal dan thayyib. Proses produksi harus memperhatikan kehalalan input, proses, dan output, serta tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Sementara dalam konsumsi, Islam mengajarkan sikap moderat dan menghindari israf atau pemborosan. Dalam implementasinya,
Ekonomi makro Islam juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Prinsip ini sejalan dengan konsep Khalifah fil Ard, di mana manusia berperan sebagai pemeliharaan dan pengelola bumi dengan penuh tanggung jawab.